What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Dan di video kali ini gue mau nge-review Arimic Lavalier Microphone dari Ulanzi. Gue beli mic ini dari Tokopedia sekitar 111.000 di nama tokonya kalau nggak salah Ayo Foto. Dan nanti link pembeliannya akan gue sertakan di bawah walaupun video ini tidak disponsori oleh siapapun. So, tanpa berlama-lama mari kita unboxing. Oke, langsung kita buka. Di sini itu kotaknya warna hitam, Arimic Lapel Microphone. Tulisannya di sini What comes in the box, Lavalier Lapel Microphone. Nanti langsung kita buka ya. Dan ini Shenzhen Ulanzi teknologi dari Ulanzi di Shenzhen. Shenzhen, begitulah nyebutnya. Di sini ada spek sederhananya, beratnya setengah oz, diameternya 6 kali 2,7 mili, sensitivity range-nya 30 desibel plus minus 2 desibel. Kemudian frekuensi range-nya 20 sampai 20 kHz. Artinya dia bisa nangkep bass yang agak getar gitu, bass bawah, tapi nanti kita lihat. Kemudian output impedance-nya 680 ohm, lebih kecil. Voltasenya 1 sampai 10 volt DC. SNR itu noise-nya 58 dB. SNR 58 dB, kemudian panjangnya 1,5 meter. Nah, sebenarnya gue punya Boya microphone BY-MM1 kalau nggak salah namanya. Dan selama ini yang gue milikin masalahnya adalah kabelnya kepanjangan. Kalau misalnya kalian pernah pakai Lavalier microphone, lapel kita sebut aja lapel. Rata-rata kabelnya itu panjang banget. Jadi kalau misalnya memang kalau untuk buat video yang jaraknya agak jauh gitu memang bagus. Tapi kalau misalnya untuk jarak deket, kabelnya tuh mesti kita gulung dan itu makan tempat apalagi kalau dikantongin gitu. Dan karena pendek gini gue juga mungkin bisa pakai misalnya untuk motovlog atau misalnya untuk bikin video di HP. Jadi nggak terlalu ribet dengan kabel yang gitu panjang. Makanya gue coba beli mic ini. Kemudian di sini langsung kita buka aja ya kelamaan. Di dalamnya itu ada sebuah pouch. Pouchnya bahannya semi kulit. Lumayan bagus ya, 100.000 nih harganya dapat semi kulit. Terus dikasih velcro, walaupun velcro-nya nggak center, oke nggak masalah. Kemudian isinya itu ada mic-nya yang panjangnya 1,5 meter. Nanti kita lihat. Di sini ada jack. Jacknya itu dia punya tipnya TRRS. Cuman kalau kita lihat di sini, ini kan juga TRRS ya. Artinya TRRS ini dia bakal ngerubah, misalnya ini cuma bisa Android, ini untuk iPhone. Kayaknya kayak gitu. Soalnya kan ada 2 tipe ya. Nanti bisa gua lampirin perbedaannya apa. Kemudian ada dead cat untuk mengurangi noise. Tapi kok dead cat-nya kaku banget ya. Keras banget ya. Oke lah. Walaupun kaku banget, lihat deh. Kayak habis kebakar gitu dead cat-nya. Tapi kayaknya emang agak kayak gosong gitu. Nanti kita coba. Terus ada clip on, makanya disebut Lavalier clip on mic. Ini klipnya. Bahannya besi, cukup kuat. Terus ada foamnya. Jadi pilihannya kalau misalnya nggak banyak angin pakai ini foam cover, kalau banyak angin pakai ini. Dead cat atau windshield atau windfur nyebut seperti itu. Kemudian ini sampah kita buang. Kemudian ada, nah ini untuk ke TRS, tip ring sleeve, tip ring sleeve. Jadi kalau TRS ini biasanya untuk ke kamera ya. Jadi dia secara teorinya udah bisa langsung connect ke kamera, bisa langsung connect ke HP, dan bisa connect ke recorder. Jadi nanti gue bakal coba. Sebelumnya kalau misalnya kalian nanya ya, ada yang nanya nantinya nih mungkin, kenapa sih suara yang dihasilin dari Lavalier mic yang kalian beli itu suaranya jelek gitu. Sebenarnya ada 4 faktor ya, kenapa suara yang dikeluarin dari Lavalier mic itu jelek menurut gua. Jadi menurut gua tuh ada yang disebabin oleh frekuensi tangkapan suaranya yang jelek. Itu biasanya dari drivernya. Jadi ada yang suaranya mendem, ada yang suaranya cempreng, itu dari driver mic-nya.
Kemudian ada juga yang self noise-nya tinggi, itu juga sama dari driver mic-nya. Tapi bisa juga suaranya jelek itu dari recordernya. Bisa aja kalian record pakai recorder kayak Zoom, atau misalnya kalian langsung record ke handphone, misalnya ke iPhone, atau misalnya kalian connect langsung ke recorder kayak yang di sana gua pakai. Itu bakalan ngasihin suara yang berbeda-beda dan itu yang akan gua tes hari ini. Jadi kalau banyak yang nanya kenapa suara mic-nya jelek, ya bukan karena dia murah juga, tapi bisa aja faktor manusianya yang salah, nempatinnya salah, atau mungkin recordernya yang salah. Jadi nggak selamanya dari mic-nya. Oleh karena itu, karena gue penasaran, gue juga akan coba bagaimana kualitasnya dia dengan berbagai macam recorder yang gue punya. Di sini gue punya Zoom H1N, kemudian gue punya iPhone, terus gue juga punya mixer Yamaha AG06, dan nanti gue akan coba juga langsung ke kamera yang gue pakai Sony Alpha 6400 untuk ngebandingin suaranya. Tapi sekedar disclaimer sebelum gue bandingin ini semua, gue akan menormalisasi, namanya normalisasi, tingkat dB-nya. Jadi suaranya itu akan gue samakan untuk setiap jenis recorder. Karena gue ngelihat beberapa review juga sebelum gue beli Arimic ini, ada yang bilang suara Arimic agak lebih pelan, noise-nya agak lebih tinggi, noise-nya agak lebih halus. Padahal sebenarnya mereka itu nge-compare mic yang berbeda tapi nggak disamain, amplitudonya. Ya jelas aja misalnya si Arimic dibuat suaranya agak lebih tinggi, sedangkan misalnya ada yang nge-review pakai Rode suaranya agak lebih kecil. Ya kalau dibandingin karena amplitudenya Rode lebih kecil, otomatis noise-nya nggak terlalu kedengeran kan. Jadi harus disamain dulu. Nah, metode yang gue pakai untuk menyamakan ini, gue nanti akan ngeluarin white noise dari iPhone gue, nanti ada aplikasinya. Nanti white noise-nya akan gue samain di pos dan nanti akan gue tulis gue nambahin berapa dB. Jadi kalian bisa ngebandingin noise-nya seperti apa sih, bass noise-nya seperti apa, kemudian suaranya seperti apa untuk tiap-tiap recordingnya. Oke, kita mulai aja tesnya. Oke, tanpa berlama-lama di sini ada iPhone yang langsung dicolok ke mic-nya. Mic-nya gue taruh di atas dan ini posisi mic-nya nggak akan berubah. Gue taruh di atas karena untuk menghilangkan noise dari suara PC, jadi supaya suaranya nggak masuk noise dari PC. Gue akan menggunakan iPhone dan akan gue record. Kemudian di sini ada frekuensi generator untuk nantinya di post gue samain suara noise-nya supaya kalian bisa tahu perbedaan jenis noise dan besar noise-nya sesuai dengan recorder yang dipakai, yaitu iPhone, kemudian Zoom H1N, kemudian ada mixer dan Alpha 6400 sendiri. Oke, yang pertama langsung ke iPhone. Gua nyalain dulu. Kemudian kalian dengerin white noise-nya. Kemudian ini suara gua. 1 2 3, cek cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3, cek cek 1 2 3. Ini suara dari iPhone. Nah, kemudian yang kedua gue pakai Zoom H1N. Kita nyalain dulu. Kemudian kita dengar noise. Kemudian kita dengar white noise-nya. Dan ini adalah suara gua. Cek cek 1 2 3. 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 Oke, yang ketiga gua akan colok langsung ke mixer Yamaha AG06. Mixernya nggak kelihatan, tapi langsung gua colokin aja. Dan ini adalah suara di mixer AG06. Ini white noise-nya. Dan ini suara gua. Cek cek 1 2 3. 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 Oke, kemudian yang terakhir akan langsung gua colok ke kamera. Langsung aja gue colokin. Oke, ini white noise-nya. Dan ini suara gua. Cek cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Ini di record dari Sony Alpha 6400. Nah, setelah kalian ngelihat gimana komparasinya dengan berbagai macam audio recorder, yaitu dari iPhone 6s Plus, kemudian ada Zoom H1N, kemudian ada mixer dan ada kameranya sendiri.
Kalian bisa dengar sih sebelum gua tag, video ini gua udah dengerin tadi bahwa dari iPhone itu menurut gua suaranya udah bagus walaupun noise-nya agak besar, tapi sorry dicek tadi ternyata ada suara motor lewat. Tapi paling enggak ada gambaran kalau di suaranya iPhone itu noise-nya agak lebih tinggi tapi suaranya masih lumayan oke. Menurut gue seperti itu. Kemudian ketika dimasukin ke Zoom H1n, suaranya jadi lebih bagus, noise-nya jadi lebih rendah, kemudian yang penting di sini suaranya jadi lebih bulat. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin motovlog atau misalnya mau bikin vlogging pakai Zoom H1n dengan Arimic, cocok banget. Dan menurut gua peningkatan suaranya cukup signifikan. Kemudian ketika gua masukin ke mixer Yamaha G06, gue juga agak bingung, kayaknya noise-nya agak lebih tinggi sedikit dibandingin Zoom H1n, jadi gue cukup takjub juga dengan dia. Walaupun kecil-kecil kayak gini, istilahnya recording-nya bagus dan generate noise-nya agak lebih sedikit dibandingin Yamaha mixer. Tapi di sini mixer lebih banyak fungsinya seperti dia ada equalizer dan fungsi-fungsi lain yang nggak gua pakai ketika gua nyobain mic ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai mixer untuk kayak misalnya streaming atau misalnya main game atau misalnya bikin konten yang berhubungan langsung dengan PC, mic ini masih cocok dimasukin ke mixer, jadi suaranya tetap lebih bulat dibandingin menggunakan, HP iPhone, tapi masih agak di bawahnya sedikit dari Zoom H1n. Kalau misalnya kalian pengen lebih bagus, berarti kalian record terpisah ke audio recorder, kemudian di-sync lagi atau langsung aja masuk ke mixer dan langsung diedit di PC dan nggak pakai repot. Kemudian yang terakhir untuk di Alpha 6400 gue cukup kaget, noise-nya rendah banget tapi suara gue agak lebih muffled gitu kayak, lebih mendep gitu bahasa kitanya, suaranya lebih mendep. Walaupun ketika gue cek di Alpha 6400-nya sebenarnya gue nggak pakai wind reduction dan lain-lain. Tapi kayaknya secara internalnya Alpha 6400 udah ada semacam algoritma untuk apa ya, noise reduction yang nggak bisa kita otak-atik. Jadi agak nggak fair juga ketika di Alpha 6400 walaupun noise-nya kecil, tapi suaranya agak jelek. Tapi bukan menghalangi, ini contohnya gue langsung record ke dada, kemudian gue langsung masukin ke Alpha 6400. Kalian bisa cek suaranya seperti ini ya, walaupun suaranya nggak sebagus menggunakan mic dynamic kayak gini. Tapi ya kalau misalnya adanya ini dengan harga 100 ribuan tanpa butuh mixer, tanpa butuh audio recorder, cuman langsung colok ke kamera atau langsung ke handphone, menurut gua suaranya cukup worth it. Dan ini terjadi cuma di Alpha 64, gua nggak tahu di jenis Sony lain atau di Canon atau di kamera lain. Mungkin aja nggak ada audio processingnya kayak gini atau mungkin gua ada salah setting, kalian bisa tulis di komen di bagian bawah. Tapi secara konklusinya sih menurut gua suka dengan mic ini. Walaupun mungkin kalau misalnya kalian minat gua compare sama Boya BM-M1 nih yang kabelnya sampai bergulung-gulung ini, mungkin kalian bisa tulis komen di bawah, nanti gua akan buat komparasinya lebih detail lagi antara si Arimic dengan Boya. Tapi harganya di bawah Boya, kabelnya lebih pendek, nggak mesti gonta-ganti baterai. Menurut gua sih gua cukup senang dengan mic ini dibandingin dengan Boya. Tapi ya belum dites secara detail sih, tapi nanti mungkin ada perubahan juga setelah gua tes lebih detail lagi. So itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau beli mic ini. Dari gua, sekali lagi gua ulangin cukup worth it dengan harga yang murah, kabelnya pendek jadi nggak ribet, nggak mesti pakai baterai. Walaupun mungkin kekurangannya ada noise-noise sedikit, wajar lah harga 100 ribu. Jangan ngeluh karena dengan 100 ribu ini kalian baru bisa ngumpulin 1/6-nya, 1/7-nya Aputure Deity atau Rode SmartLav. Jadi menurut gue worth it lah, noise-noise dikit nggak terlalu pengaruh dibandingin kalian cuma menggunakan mic bawaan HP atau mic bawaan kamera. Jauh lebih bagus pakai mic eksternal seperti si lavalier dari Arimic Ulanzi ini. So itu aja dulu reviewnya. Makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe dan juga di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.